بهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Nabi, saya adalah kotaknya ilmu, wa ali babuha, ali adalah pintunya. Ya, kan ada gerbang, setiap kota pasti punya gerbangnya, setiap ruangan pasti ada pintunya. Kita mau kemari aja lewat pintu kan gitu. Kalau agak dibukain pintunya bisa masuk agak. Artinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat itu terkenal orang yang sangat alim, orang yang sangat pintar, sehingga beliau itu menjadi menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperistrikan siapa? Fatimah. Falamma sami'al khawarij, maka tatkala orang-orang khawarij itu mendengar omongan Nabi itu, hasadu aliyan, mereka hasud kepada Sayyidina Ali, wajtama'a asyaratu nafarin min kibarihim, dan berkumpul 10 golongan min kibarihim dari pembesar-pembesar orang-orang khawarij. Jadi 10 orang pentolan khawarij kumpul tuh. Kumpul. Apa? Ada yang perlu kita bahas nih, meeting. Ada apaan sih? Wah, ada heboh nih, viral. Emang kagak denger apa? Apaan sih? Masa Rasulullah ngomong katanya Ali gerbangnya ilmu? Yang bener. Emang orang-orang hatinya dengki kan begitu. Ya. Akhirnya kumpulin teman-teman kita. Pembesar Khawarij suruh kumpul akhirnya. Setelah mereka pada kumpul, ya, min kibarihim, daripada pembesar mereka 10 orang itu, qalu, maka mereka lagi kongkok begitu ngobrol nih, ceritanya udah pada kumpul nih. Inna nas'alu mas'alatan wahidatan. Sekarang gini, Ali kan dianggap orang yang pintar, singkatnya kan gitu ya. Sayyidina Ali dianggap orang yang pintar. Kita tanya dia satu permasalahan. Wa nara kaifa yajibu lana, dan nanti kita akan lihat kaifa yajibu lana, bagaimana dia jawab kepada kita pertanyaan yang kita ajukan. Kata siapa? Orang-orang Khawarij yang kumpul ini. Dia sepakat nih, gini aja dah, kita tes, gitu bahasa kita tes aja. Kita tes dia dengan satu pertanyaan. Kita kompak nih bersepuluh orang, nanti datang ke sono satu-satu ganti-gantian, pengen tahu jawabannya apa. Wa nara kaifa yajibu lana, kita lihat nanti bagaimana dia jawab pertanyaan kita. Kalau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alim. Seandainya kita nanya, terus Sayyidina Ali itu menjawab dengan alasan yang bermacam-macam, na'lamu annahu alim, kita tahu dah, kita akui dah bahwa dia memang orang alim. Maksudnya apa? Nanti kita akan paham. Kadang-kadang kita ditanya, alasannya itu nggak ada, ya. Alasannya nggak ada, ini parah. Punya satu alasan masih mending, 2 alasan bagus, 3 alasan ya bagus dah. Tingkatnya semakin banyak alasannya, maka semakin luas ilmunya. Maksudnya adalah dalilnya, gitu loh. Kenapa sih sholat wajib? Dalilnya ini, Qur'annya ini, fatwa ulamanya ini. Semakin dia banyak dalil, semakin dia banyak alasan, maka semakin pintar orang itu. Itu maksudnya. Kalau memang nanti Ali jawab pertanyaan kita alasannya banyak, dalilnya banyak, maka kita akui annahu alimun, sesungguhnya dia emang orang alim. Gitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faja'a wahidun minhum, datang dari satu orang. Kan giliran siapa nih? Ente dulu ada. Datang satu orang nih. Ya, dari 10 orang datang satu orang. Satu orang itu datang untuk bertanya kepada siapa? Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini ada 10 nih, kalau kagak kelar 5 aja. Iya. Besok lagi. To be continue. Ya. Yang pertama datang nih. Ya. Yang pertama datang. Setelah dia sepakat, faja'a wahidun minhum, maka datang satu orang dari mereka. Wa qala ya Ali, nanya dia nih. Singkat cerita, ya udah ngetok-ngetok pintu, mungkin udah kongko, udah ngopi kali itu, baru dia nanya dah. Ya kan kalau redaksinya dijelasin panjangan. Udah sebatang. Udah sebatang rokok baru nanya. Li, ya kata orang Khawarij, saya mau nanya nih. Padahal hatinya itu nanyanya ngapain? Ngetes. Ya, tujuannya adalah ngetes. Ali, saya mau nanya nih. Apa pertanyaan kamu? Kamu mau nanya apa? Gitu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tanyaan saya adalah al ilmu afdalu amil mal. Ilmu lebih utama atau harta yang lebih utama? Apa pertanyaannya? Ilmu lebih utama ataukah harta yang lebih utama? Ya. Ditanya seperti itu, akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah fa ajaba Aliyun. Maka Sayyidina Ali pun menjawab, faqala al-ilmu afdalu minal mal, menjawab dengan tegas, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Itu mah orang-orang biasa, orang standar juga tahu. Ilmu lebih utama dari harta. Dia nggak pentingin jawaban itunya, yang dia pentingin apa? Alasannya, dalilnya. Ya, akhirnya nanya lagi tuh selanjutnya setelah dijawab dengan tegas, yang lebih utama ilmu daripada harta. Faqala, maka orang itu pun berkata, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Dengan alasan apa? Gitu. Kok bisa ilmu yang lebih utama daripada harta? Qala al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasu Qarun wa Shaddad wa Fir'aun wa ghairahum. Kata Sayyidina Ali menjawab, kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu adalah warisannya para nabi. Wal malu mirasu Qarun wa Shaddad wa Fir'aun wa ghairahum. Sedangkan harta adalah warisannya Fir'aun, Qarun, Shaddad dan raja-raja yang kafir pada zaman dahulu. Fadhahaba hadzal jawab. Fadhahaba, maka pergilah orang yang bertanya tadi hadzal jawab, dengan jawaban ini. Faja'al akhar, maka datanglah yang kedua, yang lain. Fasa'ala, maka bertanyalah orang yang tadi itu, yang kedua, kama sa'alal awal, seperti pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang pertama? Lebih utama ilmu atau harta? Lalu Sayyidina Ali menjawab, ya. Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dari harta. Berubah enggak jawabannya? Enggak. Ya. Jawabannya tidak berubah, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, maka yang bertanya itu bertanya lagi setelah dijawab oleh Sayyidina Ali, apa dalilnya? Faqala al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Al ilmu yahrusuka, ilmu menjaga kamu. Paham ini? Update status. Ini jangan status lagi apa namanya? Galau. Pisau tangannya keiris sedikit. Status. Kopadu. Ya. Dapat ilmu langsung bikin status. Ya. Apa katanya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, al ilmu yahrusuka, ilmu jagain kamu. Wal malu tahrusuhu, harta kamu yang jaga. Ayo pikirin, benar nggak? Benar.
ilmu jagain kita, harta kita yang jagain, ya kan? Orang pintar, profesor, dokter jalan kagak ribet dia mah. Wah itu orang apa ini jalan sampai kayak begitu, keberatan ilmu kagak. Tapi kalau orang harta, orang yang banyak hartanya, ya orang banyak hartanya, mobilnya juga beda, kemudian bodyguardnya beda, ya ketahuan gitu loh. Tapi kalau orang yang banyak ilmunya, nyantai aja dia, nggak ada orang di tengah jalan nih ada profesor, ada dokter, ilmunya banyak, colong yuk, mau dikorek otaknya kan nggak mungkin. Tapi kalau orang kaya pasti ya udah disikat habis, ya makanya kata Sayyidina Ali, ente mau tahu alasannya kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Karena apa? Ilmu jagain kita, harta kita yang jagain. Simpen, dapat dua lumayan. Alhamdulillah. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, pertanyaannya sama, saya langsung simpel saja. Intinya pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Tapi yang beda apa? Alasannya. Orang ketiga datang. Setelah orang ketiga datang, apa alasannya? Begitu ditanya, alasannya beda lagi. Emang pintar, ya. Sayyidina Ali itu memang orang yang pintar. Beda alasan yang kedua, beda dengan alasan yang pertama. Untuk yang ketiga ini Sayyidina Ali memberikan alasan. Dengan apa alasan kamu? Bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Limadza taqulu kadzalik, kenapa kamu berkata begitu? Ya, akhirnya kata orang yang nanya seperti itu, Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mal aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi shadiqun katsirun. Orang li sahibil mal, makanya kita bilang sahibul bait, yang punya rumah, sahibul hajat, yang punya. Li sahibil mal, bagi orang yang punya harta, yud'a aduwwun katsirun, aduwwun musuh, aduwwun inna syaitan aduwwun mubin, sesungguhnya setan musuh yang nyata. Nah di sini aduwwun katsirun, orang yang banyak harta, banyak musuh, banyak musuhnya, banyak yang ngincer. Kagak boleh rumahnya mulai gede, ya enggak? Wali sahibil ilmi shadiqun katsirun, orang yang punya ilmu, shadiqun katsirun, banyak temennya. Alhamdulillah. Ilmu saya sedikit, gara-gara nongkrong di sini, hadir di majelis ini, saya jadi kenal sama jamaah semua. Alhamdulillah. Jadi banyak temen kan gitu, ya kan? Jadi yang ketiga alasannya adalah orang yang punya harta banyak musuhnya, orang yang punya ilmu banyak temannya. Alhamdulillah. Yang keempat datang, yang pertama, kedua, ketiga, udah setoran nih sama temennya yang nungguin. Gimana udah? Yang ketiga ini udah? Ya udah gantian dah, saya sekarang nanya. Ya, dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban yang sama, kemudian diberikan alasan yang berbeda. Apa alasannya Ali buat orang yang keempat nih ya? Orang yang keempat nanya, dijawab ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Ya, akhirnya kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, al-ilmu idza sarrafta yazid zada yazidu. Sorrof, tasarruf. Ilmu kalau gampangnya gini aja dah, saya ngerti dengan bahasa kita aja. Kalau ngerti pakai bahasa kitab kaku nanti, ya. Pakai bahasa Betawi aja udah bahasa kita. Al ilmu idza sarrafta yazid. Ilmu kalau kamu kasih orang nambah. Wal malu idza sarrafta yanqusu. Dan harta kalau kamu kasih orang berkurang, habis. Ingat, 4 alasan yang keempat, ingat
Al-ilmu idza sarrafta yazidu wal malu idza sarrafta yanqusu. Ilmu kalau kamu kasih orang nambah, harta kalau kamu kasih orang harta tuh bukannya duit doang, apapun bentuknya. Yang kelima, akhirnya ditanya apa alasannya? Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibil ilmi yud'a bismil izam wal kiram. Sahibul mal, orang yang punya harta, yud'a dipanggil, bismil bukhli dengan nama bakhil. Si pelit mau kemana, si medit mau si medit mau kemana, si medit gitu ya. Si pelit mau kemana itu ya. Kemudian wali sahibil ilmi yud'a bismil izam wal kiram. Bagi orang yang punya ilmu yud'a dipanggil bismil izam wal kiram, dengan nama kebesaran dan nama yang dimuliakan. Yang kami hormati, kita panggil acara selanjutnya. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji. Begitu kan? Ya. Kenapa dipanggil begitu? Ilmu. Karena dia punya ilmu. Punya ilmu. Ya, yud'a bismil izam wal kiram. Orang yang punya ilmu sebutannya aja beda, gitu maksudnya. Yang dipanggil dengan sebutan yang mulia, yang terhormat, yang kami muliakan.